dipersembahkan oleh Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Demi ketenangan dan keutuhan bangsa, bubarkan BPIP. Takbir! Kaget lah kita, katanya kan lepas jilbab itu pas hari H. Saya tuh doanya kan selalu, ya Allah, semoga kita ini bisa istiqomah tetap pakai kerudung. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka. Memang dari ucapan tidak pemaksaan, tapi dalam prakteknya pemaksaan. Kalau seandainya itu tetap dilakukan seperti itu, maka kami akan menarik anak kami dari pasukan ini. Yang ketiga, kita meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini. Minta segera dicabut mandatnya kepada Kepala BPIP. Diberhentikan dan diganti. Pemirsa, Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP kembali disorot usai aturan lepas jilbab bagi Paskibraka kemarin ramai diperbincangkan. Meski sudah meminta maaf, nampaknya polemik ini tak berhenti sampai di sana. Berbagai dosa-dosa dari BPIP pun kembali dikulik, mulai dari pelarangan cadar, kemudian salam lintas agama, bahkan juga menyebut agama sebagai musuh besar Pancasila pun muncul kembali. Berbagai statement bermunculan termasuk juga mengevaluasi kinerja dari BPIP. Layakkah kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dilanggengkan? Kita akan bahas tuntas di Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber. Tapi tak hanya di sana, kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Trisakti School of Management Jakarta. Nanti gabung saja, ikuti diskusinya. Ada pertanyaan, langsung bergabung dengan diskusi kami ya. Kalau gitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Sudah hadir, ada Zena Segaf, pengamat sosial kami. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga ada Mbak Monique Rickers. Ini biasanya kami undang, tapi kali ini stage-nya berbeda. Purna Paskibra DKI. Betul ya Mbak ya? Selamat malam. Selamat malam. Nanti kita tanya-tanya juga pengalamannya bagaimana ya. Dan juga sudah hadir ada aktivis kebinekaan dan juga perdamaian Pak Ahmad Nurholis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kemudian hadir juga ada Kiai Muhammad Ziyad, Wasekjen MUI Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membara juga malam hari ini ada Mas Roy Suryo, mantan Menpora RI. Selamat malam Mas. Selamat malam. Merdeka! Kan masih 17-an. Itu dia, saya kan udah bilang membara ya. Yang di sebelahnya mungkin gak kalah membara ini ya. Ini ada Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya yang paling membara dulu nih ya Mas Roy ya. Mas Roy, kalau melihat kemarin ramai BPIP kembali disorot aturan lepas jilbab bagi Paskibraka. Bahkan Gubernur Sumatera Utara sempat ingin mencabut begitu ya Paskibraka yang berada di DKI Jakarta. Anda melihat hal ini seperti apa? Anda juga sempat menandatangani aturan mengenai Paskibraka pada ya, saat 2014 kan? Betul, ya inilah akibatnya kalau bangsa ini meninggalkan sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sudah sejak tahun 46, ya, waktu itu setahun setelah kemerdekaan, itu kan Paskibraka kan dibentuk waktu itu di Jogja, di Gedung Negara Jogja. Waktu itu Kiai Muntahar yang kemudian dipasrahi oleh Bung Karno.
Dan setelah itu memang dibentuk terus setiap tahun, baru tahun 67, yaitu pada saat setelah itu memang kebetulan Kementerian Pemuda Olahraga nggak ada, ya, karena terakhir tuh Pak Maladi. Kemudian setelah itu tahun 66, kemudian tahun 67 kebetulan Pak Muntahar ini menjadi Dirjen Kepemudaan di Dikbud waktu itu, ya. Nah, beliau lah yang ditunjuk oleh Pak Harto malah. Jadi sudah beda presiden, tapi semangatnya masih sama, ditunjuk oleh Pak Harto untuk kemudian menangani masalah Paskibra. Dan kemudian ketika Pak Abdul Ghafur membentuk atau menjadi Menteri Pemuda waktu itu, sampai dengan kemudian terus sampai alhamdulillah saya di tahun 2014 itu mengeluarkan peraturan Menteri nomor 33 tentang Paskibraka itu di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, aturan hijab ini diatur tidak? Enggak perlu diatur. Hijab itu kan hubungan habluminallah. Hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Kita itu manusia yang ngatur habluminana saja. Jadi sebenarnya ini sudah ada, bahkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, lihat petugasnya. Ada juga yang pakai kerudung kok, gitu loh. Jadi waktu itu ada Bufat, ada SK Trimurti. Itu pun juga menggunakan pakaian nasional yang ada kerudungnya. Ini memang goro-goronya itu terjadi tahun 2022. Ketika muncul Perpres, peraturan presiden yang kemudian memindahkan yang biasanya diatur di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini saya belain ini menteri yang sekarang ini Mas Dito nih ya. Dit, kamu saya belain ini ya. Dipindahkan tiba-tiba ke BPIP. Mbak, selain masalah sengkarut jilbab ini, apa? Pemborosan luar biasa. Di Kemenpora itu sudah ada di sana deputi yang menangani pemberdayaan pemuda. Jadi unitnya sudah ada. Kita juga Kemenpora itu punya Cibubur sebagai pusat pelatihan. Tadi kita dengar ada Muntahar. Dulu Mbak Monik saya kira juga masih ingat ketika dilatih, kita pun melakukan ziarah. Itu bagaimana kita menghormati kepada para penduduk. Kita ziarah ke makam Jeruk Purut, ke tempat Pak Muntahar itu dimakamkan. Jadi ditanamkan jiwa-jiwa semangat patriotisme itu tidak hanya diajarin Pancasila. Diajarin Pancasila iya, tapi lebih kepada semangat sejarah mereka. Patriotisme mereka kita ajarin di Cibubur. Kita lihat dan di sana sudah kita latih bagaimana para pemuda dan pemudi dari 38 kalau sekarang provinsi ya, dulu zaman saya masih 34. Itu kemudian kita latih di sana dan tidak pernah ada kisruh macam ini. Dan kalau ada apa-apa, presiden gampang negurnya gitu loh. Kan ini menteri, kalau ada apa-apa kan tinggal diketok sama presiden. Lah kalau BPIP, presidennya apa berani ngetok? Kan kemarin berstatement juga. Lah iya, tapi kan ya menurut saya kan jadi heboh, jadi gaduh. Dan hebatnya Pak Muntahar itu apa? Sejarah beliau yang sudah itu orang egaliter juga loh. Pak Muntahar itu karirnya terakhir menjadi duta besar. Duta besar di mana, Mbak? Di Tata Suci Vatikan. Kan luar biasa kan? Artinya sejarah dari beliau ini artinya orang yang sangat nasionalis, tapi juga agamis, tapi juga egaliter juga. Menurut Anda BPIP tidak paham sejarah ini? Kalau lihat track recordnya mulai dari dibentuk tahun 2021, dengan segala hormat saya harus bilang BPIP ini memang banyak sekali melakukan blunder. Mulai dari dia tentang salam Pancasila, kemudian dimuat di majalah Tempo waktu itu panjang ya, itu salah besar, blunder besar. Apalagi sekarang. Jadi kalau menurut saya Mbak, saya kira Menteri Dito harus tarik kembali ini aturan ini, kembali ke Kemenpora. Kenapa? Bangsa ini juga tidak bisa merdeka kalau nggak ada Menpora loh. Salah satu dari 3 pemuda yang dulu menculik Bung Karno, itu ada namanya Wikana, Khairul Saleh, sama satu lagi Soekarni. Ya. Wikana itu adalah Menteri Pemuda pertama Indonesia. Jadi kalau tidak ada pemuda, Indonesia tidak merdeka. Kembalikan Paskibraka ke Kemenpora. Meskipun sudah dicabut, meskipun aturannya sudah dicabut, sudah minta maaf juga Mas Roy. Ya, tetap pemborosan selalu akan terjadi. Ngapain BPIP sudah concern aja belajar lagi soal Pancasila, nggak usah ngurusin Paskibraka deh. Paskibraka biar diurusin oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Yang tepat mengurus di sana sudah ada pelatihannya, sudah ada tempatnya, sudah ada mesnya, sudah ada gedung pemuda, sudah ada balai pemudi.
Jadi nggak perlu ngadain nanti jadi proyek lagi nanti di BPIP, bikin asrama lagi, nanti bikin pelatihan lagi. Tapi kan ini tempatnya Mas, pembinaan ideologi Pancasila, kurang apa coba? Ya udah bikin literatur aja deh, bikin literasi aja untuk didik pemuda-pemuda dan pemudi ini. Kembalikan Kemenpora juga punya anunya kok, punya deputinya kok. Jadi aturan hijab ini harusnya tidak perlu dirubah-rubah ya, tidak perlu. Andai kata tidak ditarik ke BPIP, insya Allah ini nggak akan terjadi. Itu karena itu akan tetap di Kemenpora, dan di Kemenpora itu kita menghormati semuanya, menghormati kebinekaan tunggal ika kita. Itu tidak akan terjadi, Mbak, insya Allah. Oke, kalau gitu saya mau ke Mbak Monik. Mbak Monik sebagai Purna Paskibra ya Mbak ya, melihat Mbak kalau perkara soal hijab. Nah ini kan alasan BPIP itu kan keseragaman. Nah makanya tadi pertanyaannya setuju nggak dengan keseragaman? Saya tidak setuju dengan keseragaman itu. Dan menurut saya memaksa membuka jilbab itu sama salahnya dengan memaksa untuk orang yang tidak berjilbab dipaksa untuk pakai jilbab. Coba di sekolah-sekolah negeri itu banyak sekali loh kasus, dan juga di institusi PNS yang tidak berjilbab. Kita nggak usah bicara tentang non-Kristen, kita bicara tentang orang muslimah yang tidak mau atau tidak punya, dan mereka memilih untuk tidak berjilbab. Jadi saya di disclaimer dulu nih, saya tidak anti jilbab. Kenapa? Karena orang Yahudi, perempuan yang menikah itu harus menggunakan penutup kepala. Bisa topi, bisa wig, bisa seperti jilbab. Jadi saya sama sekali tidak anti jilbab. Yang saya tolak adalah, yang saya tentang adalah kewajiban atau pemaksaan aturan berjilbab bagi orang yang tidak mau berjilbab. Nah ini yang salah. Dan repotnya di Indonesia kecenderungannya ini sangat-sangat nyata. Data dari Human Rights Watch tahun 2024 di bulan Februari saja diperkirakan ada 70 perda yang mewajibkan anak itu berjilbab. Nah ini mungkin pemerintahan yang akan datang ini harus benar-benar mengulik supaya tidak diimplementasikan. Kita kembali tadi kan kata Pak Roy, ini hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Jadi bagaimana dengan keimanan masing-masing saja. Kalau dia merasa dia ingin tunduk, dia ingin taat dalam agama. Dan jilbab adalah salah satu wujudnya, silakan. Tapi jika ia tidak merasakan hal seperti itu, dia punya alasan yang lain. Itu bebas saja. Jadi sekali lagi saya tidak menentang jilbab, yang saya tentang adalah kebijakan pemaksaan jilbab itu sendiri. Oke, kalau kebijakannya kemudian ditentang, tidak sepakat, Anda sepakat juga tidak dengan banyaknya narasi yang meminta BPIP untuk dibubarkan? Kalau dibubarkan saya tidak setuju. Karena apa? Indonesia ini makin hari makin intoleransinya makin tinggi. Radikalisme masih nyata, makanya kita masih punya BNPT. Dan masih ada kasus terorisme. Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar Densus menangkap orang yang membawa bom di kereta. Tapi kalau kata Mas Roy kan tadi banyak blundernya Mbak. Banyak blunder artinya apa? Orangnya bisa diganti. Tapi lembaganya, institusinya tetap diperlukan. Karena apa? Kecenderungan konservatisme agama itu juga nyata di Indonesia. Nah ini mungkin jatahnya Habib nih untuk ngomongin konservatisme agama gitu ya. Karena memang ini persoalan serius Bapak Ibu. Di masa saya paskibraka saya nggak ketemu teman-teman yang berjilbab. Karena memang paskibraka menggunakan hijab itu pertama kali 2002. Dengan paskibra dari daerah Aceh. Di masa saya
saya sudah kirim foto ke TV One, kita semuanya kos kakinya pun masih setengah betis. Bapak Ibu semua yang di rumah. Tidak seperti sekarang, kos kakinya itu kan sampai ke lutut. Nah di masa kami, kewajiban kami hanya rambut saya panjang sepunggung waktu itu. Saya harus mengorbankan rambut saya dipotong pendek sedagu gini ya. Supaya seragam. Tahun berapa Jadi, itu ya Mbak? Rambutnya saya angkatan 90, ketahuan tuanya ya. Nah jadi waktu itu kita ditekankan untuk nasionalismenya. Dan betul Pak Roy juga tadi bilang saya waktu itu kami dibuat ke lubang buaya. Dan kami harus mencium bendera dan menangis karena apa? Karena rasa cinta tanah air yang begitu dalam dan kita ingin menjaga Pancasila itu. Dan sangat sampai hari ini Pancasila itu masih sangat kita butuhkan. Itu yang saya ingin. Oke, itu menurut Mbak Monik ya. Ustadz Hilmi tapi juga harus menanggapi mengenai hal ini. Tapi usai jeda, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ustadz Hilmi meskipun sudah meminta maaf dan juga mencabut aturan itu namun dengan alasan keseragaman. Anda sepakat tidak? Indonesia itu beragam bukan seragam. Ya. Jadi agak aneh kalau kemarin Kepala BPIP menyampaikan kenapa dia mengeluarkan aturan yang membatalkan aturannya sendiri. Ya, jadi aturan pertama itu nomor 2 tahun 2022 ada 6 poin, tiba-tiba dia buat aturan nomor 35 tahun 2024 yang menyunat 1 poin. Poin keempat, penggunaan ciput bagi paskibraka muslimah yang berhijab itu tiba-tiba enggak ada. Artinya ada indikasi pelarangan menggunakan jilbab bagi para paskibraka muslimah. Ya. Jadi ini menurut saya caper aja ya. Cari perhatian saja. Untuk apa? Ya, saya juga bingung untuk apa dan untuk siapa juga cari perhatiannya. Satu, ini sudah paskibraka itu sudah lama. Ya, tidak ada masalah. Ya, teman-teman yang pakai hijab semua nggak ada masalah. Kenapa sekarang dipermasalahkan dan itu tiba-tiba? Ya, walaupun alasannya katanya itu hanya pada saat pengukuhan dan upacara. Loh, jilbab ini nggak bisa buka tutup kayak arus ke puncak gitu ya. Main buka main tutup ya. Kalau orang sudah pakai hijab ya harus konsekuensinya pakai hijab terus gitu kan. Tapi ada loh yang buka tutup juga. Apa tuh? Mungkin itu yang ditiru. Ya, jadi alasan-alasan yang disampaikan tuh absurd dan ya ngeles saja. Ya, dan kalau saya mohon maaf ini Mbak Aya ya, kalau kita flashback ke belakang lihat bagaimana kontroversialnya yang tapi masa BPIP ngeles loh untuk alasan nah, itu. Ya. Ini suatu badan yang nggak main-main loh Ustaz. Betul. Namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tadi saya iseng-iseng posting di Twitter saya, di Instagram saya. Ini BPIP yang mau diganti kepalanya atau mau dibubarkan sekalian. Mbak tahu jawabannya 95% netizen pengen dibubarkan. Alasannya useless dan buang-buang anggaran. 360 sekian miliar tapi outputnya apa? Kontribusinya apa?
Walaupun saya pribadi ya kalau ngompor-ngomporin juga nih untuk dibubarkan. Enggak. Ya nggak sampai dibubarkan lah. Kalau memang ada kepalanya yang bersalah kita ganti kepalanya gitu kan. Ya kita masih butuh badan ini tapi outputnya harus lebih jelas. Kalau kepalanya saja sudah sangat kontroversial sejak sebelum menjadi kepala BPIP. Contoh dulu pernah ketika beliau jadi rektor di UIN ya melarang penggunaan cadar bagi muslimah. Ya, yang lagi juga terakhir itu kan yang dia bilang agama adalah musuh terbesar Pancasila, itu kan sangat menyakiti hati umat Islam. Padahal beliau kan latar belakang juga seorang yang ngerti agama. Jadi menurut saya sudahlah, buat apa buat kegaduhan seperti ini. BPIP itu dibiayai negara dengan biaya ratusan miliar untuk mengembalikan ideologi bangsa ini yang mulai agak kurang nih. Anak-anak muda sudah mulai agak jauh dari Pancasila. Itu tugasnya itu, bukan membuat kontroversi dan kegaduhan. Ya. Dan tadi saya baca di postingan seorang paskibraka purnawirawan ya Mbak ya, Purna Paskibraka gitu kan ya, pelatih nasionalnya juga. Itu sampai dia menanyakan kenapa ada pergantian tiba-tiba dari seorang pembawa baki, kalau tidak salah namanya Maulia Putri. Ya itu beberapa jam sebelum upacara diganti oleh seorang bernama Evelyn gitu ya, karena alasan mungkin si Maulia itu pakai hijab. Dan itu digantinya baru beberapa jam. Dan dia lebih jauh lagi mengungkapkan, dia kebetulan hadir di IKN, sedang upacara pengibaran sampai penurunan, itu di tim inti Paskibraka tidak ada sama sekali Paskibraka yang berhijab. Nah itu kan perlu ditelusuri juga. Khawatirnya diskriminasi maksudnya? Iya, karena saya mendapat beberapa DM dari teman-teman di seluruh Indonesia yang juga menjadi pelatih Paskibraka. Ketika anak-anaknya sudah lolos dari mulai seleksi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi segala macam, itu ada intervensi untuk mohon maaf tidak mengenakan hijab kalau mau lanjut lebih. Intervensi dari siapa? Ya dari mungkin pelatihnya. Termasuk di antara mohon maaf, kenapa pembawa baki itu tiba-tiba harus diganti? Ya, kenapa ada pelarangan hijab ini? Ya, kalau alasannya, saya nggak ngerti ya, hari ini masih ada stigma bahwa orang yang berhijab itu radikal. Salah sekali. Tadi saya setuju sama Mbak Bonik ya. Kita nggak boleh memaksa orang pakai hijab. Dan kita pun tidak boleh memaksa orang untuk membuka hijabnya. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong, dalam agama Islam, la ikraha fiddin kan, agama ini nggak boleh maksa. Ya, jadi mari sama-sama kita hormatilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jangan sampai hal-hal yang sepele seperti ini kita ramaikan lagi. Ini sebenarnya udah selesai Mbak. Ya sudah selesai itu kan, sudah lewat 17 saja. Tapi kan katanya Ustadz tadi panjang kontroversinya. Iya kalau kita mau ke belakang ya kita gali, maka tuntutan netizen itu tadi kalau yang pertama pengen dibubarkan BPIP-nya, kalau saya lebih cenderung ganti saja kepalanya. Emang kenapa kepalanya? Ya itu tadi saya bilang kan Mbak ya kita lihat ke belakang dia punya kontroversi yang begitu luas ya. Padahal backgroundnya itu seorang mantan rektor Universitas Islam Negeri. Oke. Ya jadi menurut saya ya kalau memang tidak sampai dibubarkan ya tolong dirombak lah. Begitu. Atau dipikirkan juga kenapa begitu besar anggarannya. Apa ini proyek atau apa saya nggak ngerti juga. Tadi kan kata Mas Suryo kenapa nggak dibalikin saja sih ke Kemenpora yang sudah memang ada orang-orang teknis di bawahnya. Betul. Ini BPIP saya mau nanya ini. Kalau BPIP itu kan hanya pembinaan ideologi, itu yang ngerjain teknisnya siapa itu di bawah? Nah iya nggak ada. Kalau Menpora kan sudah punya nih Kemenpora ya. Udah punya deputinya, sudah punya strukturnya, sudah punya. Kalau BPIP itu nggak apa-apa, BPIP-nya masih ada. Saya setuju Mbak Monik karena kita masih butuh yang melawan terorisme. Tapi pemikir-pemikir saja, think tank saja di situ. Cukup. Tapi satu lagi saya jadi ingat, kalau soal pembawa baki sudah diatur itu saya juga ingat zamannya Mbak Monik dulu. Pembawa baki itu malah sudah ditentukan sebelum itu dimulai upacaranya. Bahkan pembawa baki itu membuat aturan yang diubah juga waktu itu. Biasanya tinggi pembawanya itu 165, gara-gara pembawa bakinya itu nggak terlalu tinggi waktu itu ya. Itu jadi turun ke 160, Mbak Monik masuk. Tapi begitu Mbak Monik mungkin? Iya. Bisa tidak sih kemudian harus dirubah secara last minute gitu? Pada masa saya memang aturannya betul 165 cm tinggi untuk perempuan. Laki-laki kalau nggak salah 170 minimal. Cuma karena waktu itu saya seangkatan dengan cucu Presiden Soeharto. Nah mohon maaf teman saya ya, teman baik. Dan saya tidak memenuhi syarat 165, saya hanya 162. Tapi akhirnya lolos karena kita termasuk kita bertiga ada yang
di bawah 165 Jadi waktu itu sentimeter. malah aturannya menguntungkan kan? Dilonggarkan. Nah, tapi untuk pada masa saya, untuk keputusan siapa yang membawa baki itu sebetulnya deg-degan. Karena hanya diberitahu paginya. Jadi ada 2 tim yang dipilih, tim A, tim B, dan mereka akan dinilai selama latihan dan baru ditentukan pada paginya. Apakah yang A itu pagi atau yang pura-pura nggak tahu aja. Kita dari luar sudah tahu tuh yang bawa baki pasti si itu kok. Enggak, maksudnya ini yang lainnya ya. Oh, yang lainnya maksudnya selama ini memang begitu. Jadi tim A atau tim B. Jadi mereka akan menerima kabar kamu akan mengibarkan bendera atau kamu yang menurunkan bendera. Jadi mereka harus siap kapan saja mereka bertugas. Nah, apakah kalau sekarang itu ternyata ada unsur yang tadi ya, diskriminasi yang mau bawa bakinya yang nggak berhijab, itu saya tidak tahu. Tetapi setahu saya di PPI itu mereka sangat ketat dalam pelatihan karena yang melatih itu tentara. Nah itu dia. Kalau masalah yang siapa tim yang menurunkan, siapa tim yang menaikkan bendera, memang itu saya tahu diumumkan beberapa jam ya. Tapi kalau pembawa baki dan sebagainya itu memang sudah dilatih. Ya, ada yang utama, ada cadangannya, setahu saya. Ada utama, ada cadangannya. Ini kemarin itu yang menggantikan bukan cadangannya. Nah ini yang perlu mungkin juga ditelusuri oleh teman-teman PPI kemarin ya patut dicurigai apalagi karena ada masalah ini. Gitu. Oke, menarik. Pak Zain, tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, Bang Zain, perlu tidak sih kemudian sampai tadi narasi dari Ustadz Hilmi dan juga beberapa followers dari Ustadz Hilmi gitu ya, ini harus dibubarkan ini badannya nih? Ya, terima kasih. Saya hormatin dulu Pak Kiai ini. Mohon maaf kalau mungkin saya beda atau salah, tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan juga Ustadz di depan. Memang terkadang saya ini di posisi yang apa ya, posisi tempat hujatan orang. Aduh. Karena saya ini mau berbicara apa yang menurut saya benar. Jadi berbeda tuh bukan berarti saya tuh ingin menyesatkan. Ya. Memang kadang-kadang kalau sudah bau beragama ini kadang-kadang suka sering ribut. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Dibilang saya sesat, kafir, itu aja. Gini, kita nih harus belajar lah. Kalau melihat perbedaan tuh jangan terus marah. Saya lihat ini isu agama ini kenceng sekali. Seperti kemarin isu jilbab, akhirnya kemerdekaannya hilang. Saya perhatiin berita di mana-mana jilbab ini apa lagi. Belum lama kita dicekokin oleh pepesan kosong Mama Gufron, masuk lagi ini lagi. Lah inilah negara akhirnya capek. Akhirnya kemarin saya lihat Pak, kesakralan kemerdekaan tuh nggak ada lagi. Ya kan karena aturan cuma itu. Karena jilbab. Apa sih seorang jilbab nih kok harus, saya juga ingin meluruskan dalam pandangan Islam. Ini karena apa? Masih menganggap, maaf saya mungkin beda di sini ya. Dan berapa banyak ulama yang tidak mengatakan jilbab itu wajib. Karena menganggap jilbab itu wajib, dianggap sesuatu yang melanggar ini menggugat Tuhan. Akhirnya hilang akal sehat kita. Kita mengklaim semua ini nggak benar. Kan ini BPIP ini punya tanggung jawab dia terhadap ideologi Pancasila. Yang menyatukan negeri ini Pancasila, bukan agama. Kalau agama banyak perbedaan, sesama Islam aja saling bunuh. Jadi kita jaga nih Pancasila. Dan kenapa sih cuma karena jilbab? Kalau boleh saya katakan jilbab itu bukan suatu perintah kewajiban. Kalau mau lihat dari ayatnya. Itu kan hendaklah, itu anjuran. Anjuran itu apa? Andaikan Anda sakit, makanlah yang bergizi. Kalau nggak makan tidak berdosa. Jilbab itu kalau saya pahami apa? Seperti payung. Kalau mau hujan bawalah payung. Kalau nggak hujan nggak harus dipaksa orang pakai payung. Tapi kan bagi seseorang yang menggunakan kemudian harus dilepas itu kan suatu hal yang besar loh. Saya bingung kemarin ribut nih. Yang buat ribut siapa? Di pihak anak-anaknya nggak ada masalah. Orang tuanya komplain. Orang tua yang di luar. Loh, nggak, orang tua dari kenapa orang tua ikut campur? Komplain. Maaf, ini jilbab, sholat, puasa itu kebutuhan personal. Tidak boleh siapapun intervensi. Hak orangnya. Lah, ini anaknya mau. Kenapa jadi ribut? Dan cuma acara di 17-an. Kita untuk NKRI. Untuk kesamaan. Enggak murtad orang enggak pakai jilbab. Di ayatnya itu enggak ada tentang jilbab. Apabila Anda melanggar, Anda kafir. Ayatnya malah baik Tuhan. Supaya jangan diganggu. Jadi jilbab itu apa? Kondisional. Bukan sesuatu hal yang harus mutlak dipakai hari-hari.
Ini mungkin saya melawan banyak orang. Tapi itu jelas ayatnya, hendaklah. Bukan perintah kewajiban. Satu lagi di surat An-Nur. Yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada. Tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin kayak Batman. Terus dibilang rambut katanya itu aurat. Gak ada. Mana ayatnya? Kalau emang rambut itu aurat, ayat di An-Nur 31 membahas tentang aurat wanita itu apa? Ditutup sampai kepala. Itu cuma dada aja. Lah inilah, kerangka berpikir tentang jilbab ini yang perlu diluruskan. Besok-besok kalau ada perbedaan jilbab, jangan rame seperti gempa bumi di Indonesia ini. Pak Ziyad. Baik Mbak Maria, tadi Mas Zen tadi menyampaikan bahwa jilbab itu bukan merupakan kewajiban, bahwa jilbab itu adalah situasional, maka ini bertentangan dengan mayoritas jumhurul ulama dalam menafsirkan ayat. Kalau kita merujuk pada ayat-ayatnya, setidaknya saya ingin menyebut saja, di ayat surat Al-Ahzab ayat 59, surat Al-A'raf ayat 26, kemudian surat An-Nur ayat 31. Yang tadi oleh Habib disebutkan, melihat pada surat An-Nur tadi. Di An-Nur itu memang menjelaskan apa itu urutan aurat yang terkait dengan wanita. Yang boleh ditampakkan adalah muka dan telapak tangan. Karena itulah kemudian difahami oleh para mufassir, dan ini juga didukung oleh hadis-hadis, itu adalah kemudian menjadi bagian. Soal ada dari kecil dari ulama kemudian mengatakan ini nggak wajib, itu soal lain. Tapi kita kembali kepada topik kita. Jadi persoalan masalah jilbab yang terkait dengan pasif gerabah kemarin itu tidak ada kaitannya kemudian gempa, enggak, biasa-biasa saja. Kita justru ingin meletakkan tatanan bernegara ini. Bahwa kita nggak boleh melupakan tentang sejarah yang disebut oleh Bung Karno dengan jas merah tadi itu. Apa itu? Indonesia itu merdeka apa? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong keinginan yang luhur, maka menjadi merdeka. Apa maknanya? Maknanya bahwa negara ini mengakui dan bersandar bahwa ini adalah berkat karunia Allah. Yang kedua, kenapa ini menjadi serius dan menjadi penting? Jangan sampai ada pihak-pihak, apalagi ini lembaga negara yang membenturkan antara agama dan negara. Agama dan negara udah selesai. Selesainya di mana? Disepakatinya oleh anggota BPUPKI. Di sana ada tokoh nasionalis, ada tokoh ulama, dalam hal ini misalkan Ki Bagos Saidikusumo dan Ki Haji Wahid Hasyim, sekedar untuk menyebut dua nama sebagai representasi dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka kemudian apa? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bagian pengakuan dari sila-sila Pancasila yang diletakkan pertama, bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan, maka nggak boleh orang tidak bertuhan di sini. Yang kedua apa? Bagian dari mewujudkan, membangun ketuhanan, implementasi keyakinan, pelaksanaan keyakinannya itu, maka harus dijamin. Makanya kemudian pasal 29 ayat 1 ayat 2, negara berdasarkan ketuhanan dan kemudian menjamin gitu loh. Dan kemudian tadi Habib menyatakan, ini kan para paskibraka macam-macam, ini nanti akan ada undang-undangnya lagi. Apa? Anak-anak ini adalah usia pelajar, maka ada undang-undang sistem pendidikan nasional yang di sana dijelaskan apa tujuan pendidikan nasional, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa berakhlak. Bagian dalam konteks untuk menutup jilbabnya ini, sekali lagi jangan difahami jilbab seperti panjang, ini ciput saja. Maka itu adalah bagian dari satu, mengamalkan sila pertama tadi itu, dua, melaksanakan apa itu Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2 itu, tiga, bagian dari pengamalan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan saya berbicara ini juga bukan kemauan saya bersandar kepada kitabullah juga. Saya juga bersandar kepada hukum Allah. Dan saya ingin mengangkat agama ini pada tempatnya. Jangan dijadikan ajang debat-debat yang semua itu apa? Salah pemahaman. Jelas di situ ayatnya supaya tidak diganggu. Ini kebutuhan personal. Andaikan kalau saya langgar, rugi saya sendiri. Jadi bukan sesuatu hal yang mutlak, kalau ini dilanggar Anda zalim. Ada kutukan Tuhan, enggak ada di ayatnya. Tapi kenapa kok masalah jilbab ramainya seperti apa? Yang menolak itu murtad, yang menolak itu kafir. Janganlah. Ini poinnya sebenarnya bukan itu. Nah, satu dulu, kenapa saya mau bilang itu? Lah, kemarin ini justru ribut jilbab ini malah dari luar. Dari pihak panitia, saya bukan membela BPIP. Ya. Saya cuma ingin mendudukkan masalahnya. Dari dalam nggak ada yang ribut, anaknya nggak ribut. Ini luar ribut. Terus disambut oleh MUI. Ya. Cepet gitu loh MUI kalau sudah urusan agama. Ya memang tugasnya itu. Nah dulu, ada bahasan itu tidak perlu dilempar keluar. Ada salah satu orang tua paskibraka namanya Sofia. Dia komplain juga. Protes juga. Maksud saya apa? Saya juga ingin dudukkan MUI itu apa? Jangan suka ngelempar masalah ini keluar. Akhirnya apa? Jadi api lagi. Rame. Kita tidak melempar Seperti saya ada mengatakan terus, kenapa nggak hubungan ke BIP duduk di situ?
Jadi kenapa hal-hal yang begini cuma Islam atribut diramaikan, tapi dalam hal kemanusiaan itu yang lebih penting nggak pernah disentuh. Kalau seperti itu mestinya BPIP juga mengurusi hal yang strategis, BPIP yang banyak melanggar tentang Pancasila, tidak hal yang seperti ini yang sudah established. Di satu pihak kan BPIP mengatakan Pak, ini identitas nasional, kan sudah pakai peci, sudah ketutup rambut. Kalau kita mau katakan rambut mau jilbab gaya-gaya orang Arab, kita menganggap itu tolak ukur Islam, dan kita sedikit-sedikit mengadopsi dari Arab, kita punya budaya sendiri. Bagaimana sih sebenarnya? Jilbab, bentar dulu, kita punya jilbab sendiri. Kalau mau adopsi Arab, orang laki juga pakai jilbab dong di Indonesia. Jadi Bib, karena orang Arab pakai jilbab semua laki. Jadi ini loh maksud saya. Iya. Singkat. Ini dipahami supaya untuk apa? Kepentingan NKRI dulu. MUI ini juga bagian dalam rangka menjaga NKRI. Makanya dua tugas utama MUI itu kan, satu khodimul ummah, pelayan umat. Salah satu dari pelayan umat yang adalah himayatul ummah, untuk melindungi umat, salah satunya konteks tadi itu. Yang kedua adalah sodihul hukumah, mitra strategis pemerintah. Ketika ada kebijakan-kebijakan, satu, bertentangan di antara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka kita punya kewajiban moral untuk meluruskannya. Kita menjadi saya apa? Jangan dilempar keluar gitu loh. Akhirnya ikut apa? Ikut sama buzzer-buzzer ini. Kan mudah dikit, langsung lempar keluar. Buzzer siapa ini? Ya maksudnya orang yang ribut jilbab, kalau Mbak lihat di Facebook semuanya. Sekarang nggak ada ruang yang tidak keluar tuh, nggak ada. Karena MUI itu punya sifat yang santun, yang enak. Oh, saya ini suatu lembaga. Datengin aja BIP-nya. Nggak perlu disambut, ini nggak bener, bubarkan BIP. Ini kan lembaga dibuat sama orang-orang penting. Untuk ideologi Pancasila. Kalau Pancasila kita nggak mau bela, ya hancurlah negeri ini. Justru disitulah MUI berdiri terdepan dalam konteks Maksud saya caranya itu jangan suka melempar masalah di luar. Oke, biar dijelaskan dulu, silakan Pak Ziyad. Jadi tidak ada istilah MUI kemudian melempar, justru MUI hadir bagaimana melindungi umat, bagaimana menjaga NKRI. Maka kemudian berikanlah advice, makanya salah satunya adalah keputusan tentang kaununiyah, tentang produk undang-undang, maka kemudian MUI juga memberikan respon lah. Konteks ini adalah MUI justru ingin mengingatkan, jangan bermain-main isu terkait membenturkan antara agama dan negara, bahwa ini sudah selesai. Ketika ini dibenturkan, maka ini justru akan meletupkan. Maka MUI punya kewajiban, ini harus dirim. Makanya kemudian mengingatkan pada BPIP itu gitu loh. Mengingatkan pada BPIP. Makanya kemudian MUI mengumpulkan kepada seluruh ormas Islam, salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman, memberikan penjelasan tentang konteks ini. Dan di antara ormas-ormas tadi itu kencang-kencang, maka MUI menyatakan ini bukan lembaganya, tetapi yang perlu dievaluasinya adalah personnya yang terkait dengan pemberi kebijakan itu. Gitu. Suruh bubarin katanya BPIP. Oke. Kan MUI bilang suruh bubarin BPIP. Sopo? Netizen. Siapa yang bubarin? Ini ada keputusannya, ada tausiah MUI resmi. Ada Habib juga dari sikap MUI bilang juga nggak boleh menebar kebencian begitu. Enggak menebar kebencian, kita di sini duduk diskusi. Lah iya betul, makanya kita meluruskan tadi itu bahwa MUI telah mengeluarkan tausiah, enggak ada satu kata pun yang resmi yang statement awal enggak ada. Kemudian menyatakan bubarkan. Yang ada adalah statement awal enggak ada. Apa? Statement awal enggak ada yang bilang. Enggak ada. Jadi kan kalau kita kan melihatnya kan pada apa yang menjadi keputusan institusi. Statement awal yang pernah ucapan dari Kiai Sapa Khalid Nafis mengatakan bubarkan aja tuh BPIP. Ya kalau tidak bisa mengurusi konteksnya, tapi ketika sudah menyangkut ini maka ulama itu kan selalu yang guru itu jangan sarkas. Karena begini Bapak-bapak. Gitu loh. Karena MUI pun juga sudah berstatement mengenai hal ini, mengenai berbagai kontroversi dari BPIP, tidak hanya sekali ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Ziyad usai jeda. Sesaat lagi untuk Anda. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.
Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Demi ketenangan dan keutuhan bangsa, bubarkan BPIP. Takbir! Kaget lah kita, katanya kan lepas jilbab itu pas hari H. Saya itu doanya kan, ya Allah, semoga kita ini bisa istiqomah tetap pakai kerudung. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka. Memang dari ucapan tidak pemaksaan, tapi dalam prakteknya pemaksaan. Kalau seandainya itu tetap dilakukan seperti itu, maka kami akan menarik anak kami dari pasukan ini. Yang ketiga, kita meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini. Minta segera dicabut mandatnya kepada Kepala BPIP. Diberhentikan dan diganti. Ya, karena yang menarik sebenarnya catatan dari MUI, kontroversi yang terjadi di BPIP atau dilontarkan oleh BPIP tidak hanya sekali, betul ya Pak Ziyad ya? Betul. Jadi ini juga menjadi diskusi di pimpinan di MUI. Yang pertama misalkan ketika ucapan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy Suryo tadi, bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini berbahaya sekali. Mengapa berbahaya? Karena beliau ini sebagai kepala lembaga negara. Justru harusnya kepala lembaga negara itu adalah bagaimana bisa memproteksi, melindungi, mengayomi, membina seluruh kekuatan yang ada di negara ini. Yang kedua, agama dan negara yang di awal tadi sudah kita diskusikan, sudah selesai, sudah didiskusikan oleh founding father kita. Sehingga sudah menjadi rumusan di Pancasila itu, menjadi rumusan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu. Maka ketika ini dibenturkan, maka inilah yang diingatkan oleh Pak Ketua Umum MUI bahwa jangan sampai ada yang membenturkan antara agama dan negara atau umat Islam dengan negara, maka ini tidak boleh dibenturkan. Kalau ada beberapa misalkan elemen yang nggak setuju itu biasa, itulah namanya bineka. Tetapi kan bukan itu yang menjadi sasaran kita. Ini adalah dalam konteks hal ini. Yang berikutnya adalah Mbak Maria, tadi yang sudah kita diskusikan, ini ada konsekuensi bahwa sila ketuhanan pertama, persatuan Indonesia. Persatuan itu bukan berarti menjadikan satu, bahwa kita ini berbeda-beda, bersuku-suku, tetapi bagaimana kemudian ini diikat supaya tunggal ika. Maka ketika tunggal ika jangan dihilangkan bahwa kita ini berbineka tadi itu gitu loh. Kayak sekarang kita ini kan, Habib Zain dengan keribunya, saya dengan pecinya Pak Rusduri, bukan berarti harus disamakan. Inilah bineka, tapi kita ika apa? Bahwa kita ika diikat oleh NKRI, maka kita bela NKRI dalam konteks hal itu. Lah, ini adalah badan pembina Pancasila, maka ideologi bagaimana penguatan ideologi Pancasila, ideologi kemudian orang cinta tanah air dan seterusnya, inilah yang harus ditumbuhkan. Jangan memproduksi statement-statement yang kontraproduktif gitu loh. Ini kan kemudian akhirnya menimbulkan kegaduhan. Statement siapa yang dimaksud? Ya, ketua ini kan berawal dari BPIP. Yang tadi disebutkan, begitu tahun 2021 misalkan ketika ada lomba tulis itu juga memunculkan kegaduhan. Kemudian yang terbaru lagi, ini adalah proses-proses yang kemudian menimbulkan rangkaian yang kemarin sesungguhnya bukan puncak. Inilah yang kemudian menimbulkan kegaduhan karena menyangkut masalah jilbab. Memang ini tidak strategis, tetapi ini penting bagian dari memproteksi, bagian dari mengamalkan nilai-nilai agama dan akhlak kepada anak didik yang selama ini sudah dipegangi. Bayangkan tadi Mbak Maria, seorang gubernur di Provinsi Sumatera bagian barat sana, itu sampai setegas itu apa maknanya? Itu ya punya konsekuensi gitu loh, karena itu ini juga bagian yang mesti harus didengar. Oke, gitu. Jadi yang harus dikoreksi kepalanya atau badannya? Ya, Majelis Ulama Indonesia tentu memahami bahwa BPIP ini kenapa didirikan, karena dipandang penting melihat adanya pelemahan nilai-nilai Pancasila, dan nilai Pancasila tidak hanya di kalangan rakyat, pejabat juga penting dikuatkan. Bagaimana mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini juga penting sehingga nggak ada korupsi, itu juga bagian hal yang penting gitu loh. Nah, tapi yang kemudian yang berikutnya adalah apa yang terkait dengan pengamalan yang kita masukkan tadi, kita tidak ingin pada lembaganya. Lembaganya ini bisa diperbaiki ke depan. Kalau ada yang tidak sesuai, ya orangnya gitu loh.
Dicopot artinya? Ya, kalau itu kan kewenangan, makanya di MUI salah satu dari 5 poin tausiah MUI ketika mengumpulkan seluruh ormas Islam kumpul pada hari Rabu kemarin di MUI. Karena masing-masing itu dengan apa aspirasinya masing-masing ormas itu, maka MUI ingin mewadahi. Salah satu dari kelima poin itu adalah meminta pada Presiden untuk mengevaluasi kinerja Kepala BPIP. Kepalanya? Iya. Lembaganya kita masih melihat bahwa ini penting, perlu penguatan dan lain-lainnya karena negara ini mementingkan dalam konteks hal itu. Tapi mesti harus diisi orang-orang yang betul tidak membuat kegaduhan. Kemudian dalam konteks hal itu. Mbak Maya, saya kira Mbak Waria, saya kira ini memang BPIP ini cari penyakit kok memang. Waduh. Harusnya nggak usah ngurusin itu. Ada urusan lebih besar. Yang kemarin pada saat peristiwa itu harusnya kalau menurut saya BPIP harusnya mengkoreksi itu. Nggak usah ngurusin soal hijab. Tapi ngurusin patung yang salah itu. Patungnya itu nggak sesuai dengan Garuda Pancasila itu. Tadi kan Ustadz Ibu mengatakan bahwa itu kayak Batman. Itu kan nggak sesuai dengan Garuda Pancasila. Itu harusnya tugas BPIP membenarkan kalau ada orang buat patung dengan biaya mahal, ternyata nggak sesuai dengan Garuda Pancasila. Artinya dia sepakat juga kalau harus dievaluasi? Harus dievaluasi dan menurut saya memang banyak ya yang perlu dievaluasi. Ada hal-hal yang harusnya memang, kan ini malah bikin gaduh. Padahal kalau bikin gaduh itu harusnya malah ditangkap. Tidak setiap gaduh itu pasti buruk. Ya, kalau mau dibilang gaduh buruk, orang mengajakkan kebenaran itu pasti kegaduhan. Enggak, ini kita mencari yang benar. Jadi publik itu menuntut BPIP untuk dibubarkan itu alasannya karena dengan biaya mahal tapi yang diproduksi kegaduhan. Nah, oke. Ya, sampai di sana dulu. Yang diproduksi katanya kegaduhan, Pak Nurholis. Anda sepakat tidak harus dibubarkan badannya atau kepalanya yang harus dievaluasi? Ya, pertama kan tentu kita harus memahami terlebih dahulu ide pendirian BPIP itu apa gitu ya. Itu kan berangkat dari persoalan kebinekaan kita. Jadi dalam konteks kebinekaan Indonesia, paling tidak kalau kita sederhanakan, persoalannya nggak sederhana, tapi kalau disederhanakan itu ada 3 ya. Pertama adalah intoleransi, itu masih praktek intoleransi, itu masih marak di mana-mana. Lalu kemudian karena itu terlalu lama dibiarkan, meningkat menjadi tindakan ekstrim. Lalu tindakan ekstrim ini kalau dibiarkan itulah yang kemudian meningkat menjadi tindakan terorisme gitu ya. Nah, dalam soal lain ini terjadi karena apa? Karena generasi muda kita itu sudah mulai lupa terhadap Pancasila gitu ya. Karena itu kan setiap kali memperingati Pancasila, teman-teman jurnalis tanya kepada teman-teman muda, anak-anak sekolah, sedikit di antara mereka yang hafal tentang sila Pancasila, sebagian besar adalah lupa. Nah, ide pendirian BPIP adalah dalam rangka bagaimana generasi muda itu tidak hanya hafal tetapi juga memahami gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau dalam perjalanannya BPIP itu tidak sesuai atau belum sesuai lah dengan apa yang kita harapkan, ya kita evaluasi bersama gitu ya. Memang dalam konteks Tapi kan Indonesia nggak sekali ini Pak Nurholis masalahnya. Ya, saya kira yang melakukan berkali-kali itu juga tidak hanya BPIP. Banyak lembaga lain, kementerian bahkan itu juga sering kali melakukan kesalahan gitu ya. Anggarannya besar tetapi program yang mereka lakukan itu juga tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung begitu. Tapi bagaimanapun BPIP itu sudah melakukan terobosan-terobosan lah. Meskipun belum maksimal sebetulnya. Contohnya apa Pak? Contohnya Pak? Ya, misalnya ya. Paskibraka yang dulu itu kan begitu selesai sudah. Nah sekarang kan mereka melakukan pembinaan secara berkelanjutan kan gitu. Enggak, dari dulu Pak Paskibraka menjadi Purna Paskibraka dan mereka membina untuk untuk adik kelasnya. Ya, tapi paling tidak untuk saat ini ada peningkatan gitu ya. Itu dulu. Enggak ada, peningkatannya enggak ada Pak. Saya ngikutin semua itu aturan itu di Paskibraka. Ya, nanti itu bisa paling tidak dari laporan-laporan dan juga pemberitaan yang saya baca. Poin lainnya mungkin. Itu demikian. Contoh gitu. lainnya. Contoh lainnya malah hilang tadi ziarah ke gini soal pembinaan gitu loh. Ya, BPIP juga melakukan kerjasama beberapa lembaga gitu ya dengan Kementerian Kemendikbud melakukan itu dengan kementerian yang lain juga. Tetapi memang saya bukan berarti tidak ada kritik, ada juga begitu. Soal yang kemarin itu saya juga punya catatan terhadap BPIP gitu ya. Harusnya memang tidak harus ada kebijakan yang kemarin itu. Karena selama ini kan sudah berjalan dengan baik, dengan lancar kan. Nyaris tidak ada masalah lah gitu. Nah oleh karena itu apa yang kurang dari BPIP ya kita benahi gitu ya.
Misalnya kalau perlu diganti kepalanya, ya bukan hal mustahil juga begitu. Anda sepakat artinya harus dicopot kepalanya? Ya itu tergantung evaluasi kita bersama kan gitu. Menurut kan. Anda? Ya? Menurut Anda? Ya kalau udah fatal ya bisa diganti Mbak gitu. Karena itu tadi kan saya setuju bahwa anggaran yang digelontorkan kepada lembaga ini itu cukup tinggi gitu. Nah kekurangan lain yang belum dilakukan oleh BPIP adalah nampaknya mereka itu enggan bekerja sama dengan kalangan CSO. Ya. Sementara CSO, NGO itu kan yang berurusan langsung dengan persoalan-persoalan di akar rumput. Kalau untuk masalah aturan lepas jilbab fatal tidak menurut Anda? Ya itu sama fatalnya seperti orang memaksa mengenakan jilbab gitu. Karena itu kan dengan media lain waktu saya diwawancara ya saya mengatakan bahwa harusnya BPIP tidak melakukan itu. Emang gitu. Memaksa? Ya pasti ada intervensi gitu ya. Jadi intinya ginilah. Intinya adalah bahwa soal arahan untuk penyeragaman itu menurut saya mereduksi dari kebinekaan itu sendiri gitu ya. Kan kita ini Indonesia ini ada dan kuat karena kebinekaan yang ada kan, karena perbedaan-perbedaan gitu. Jadi kalau itu mau diseragamkan melalui event bernama 17 Agustusan, maka menurut saya itu fatal gitu ya. Tapi fatal dan harus tadi dievaluasi kata Anda. Iya, perlu dievaluasi tapi tidak harus dibubarkan gitu. Oke, tapi dicopot? Sepakat ya bisa jadi kalau kita semua menilai itu sudah terlalu fatal ya bisa diganti kan gitu kan. Dan itu umum kan, menteri aja bisa diganti. Harus diganti katanya. Enggak, gitu. Kalau setiap beda harus dicopot kan repot. Kapan mau ada perubahan di negeri ini? Ya. Kita harus bisa menerima kesatria lah perbedaan. Enggak perlu melihat ini. Kalau mau dibilang tadi enggak boleh kita menyamakan. Kita punya satu yang sama di negeri ini. Kita punya bendera merah putih, semua sepakat enggak ada bendera ungu. Dan kadang-kadang suatu momen tertentu boleh kita punya keseragaman ya, untuk keindahan dan NKRI. Kalau sudah melakukan kesalahan fatal berkali-kali, artinya tidak sekedar hanya untuk dievaluasi. Saya nggak melihat berkali-kali. Oh, banyak. Yang pandangan dia kemarin saya nggak menganggap salah itu. Ya. Pancasila memang diganggu oleh agama, bisa saja. Kita ini perlu wawasan yang luas lah. Bukan berarti benci agama. Banyak agamanya bukan agama di negeri ini. Itu yang berbahaya. Gini, kita bicara tadi saya kembali ke awal tentang jilbab ya. Kita bicara tentang jumhur ulama yang diikuti oleh sebagian besar rakyat muslim di negeri ini. Artinya mereka meyakini bahwa hijab adalah wajib. Ya, kalau Anda menyatakan bahwa tidak wajib itu terserah ya. Tapi jangan memaksakan juga pendapat Anda kepada kami yang bilang bahwa berhijab itu wajib. Seperti itu, iya kan? Iya. Jadi sama-sama seperti itu. Dan ketika tadi sebelahkan Ustaz Helmi tadi menyampaikan bahwa jilbab itu kewajiban, disinilah letak pasal 29 itu bahwa pengamalkan dari keyakinan tadi itu dilindungi dan dijamin oleh negara. Dan jangan lupa jilbab itu bukan sekedar kewajiban, tapi itu hak. Karena ini hak, maka ini adalah human right ini. Makanya di Konvenen PBB itu kan dijelaskan. Salah satu dari poin pelaksanaan dari ini. Ya, tapi ketika orang tadi dia punya kewajiban, maka dia harus dilindungi, maka tidak boleh kemudian dengan alasan seragamkan. Kita kan tahu lah yang disampaikan oleh Pak Ketua kan ini dalam rangka keseragaman. Ya. Apakah mesti harus seragam seperti Pak Nurkolis tadi sudah menyampaikan? Kita ini beragam, maka bagaimana keberagaman ini yang ada adalah menghormati, saling bertoleransi. Dan Pak Kribo, Mas Habib, ini ada pasal yang misalkan di peraturan BPUP yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Roy Suryo tadi itu, kemudian yang baru ada salah satu poin kecil yang kemudian dihilangkan. Itu yang masalah di sana ya? Iya, kemudian tadi misalkan ya kita terima kasih telah diberikan izin, itu pun setelah ditegur oleh Pak Presiden sebagaimana Kepala Sekretariat Istana menyampaikan dalam konteks hal itu gitu loh. Tetapi ini tidak boleh diulangi dan nggak boleh terulang lagi karena itu sudah jelas perlindungannya Pancasila sila pertama, Undang-Undang Dasar tadi, ini anak pelajar dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan kemudian kalau ini sukarela kok bermaterai. Dan ini masuk dalam Undang-Undang Anak, ini mesti harus didampingi orang tua juga. Jadi, tapi kita tidak mengungkit lah ini sudah selesai, tapi ini kita mengevaluasi ke depan supaya tidak terulang lagi. Kembali filosofi jilbab itu kalau dalam Al-Quran itu supaya tidak diganggu. Apakah terus orang buka jilbab kemarin pasti berangkat diganggu orang? Enggak lah. Bawa santai aja lah, beragama jangan terlalu ideologis. Ya itu pandangannya Habib. Santai katanya Ustaz Hilmi. Nanti harus ditanggapi. Ini harus ditanggapi dengan santai atau tidak? Sesaat lagi di Catatan Demokrasi.
Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Ini kita sudah on air Bapak-Bapak, kita bawa ke on air aja ya obrolan tadi ya. Jadi gimana nih Ustadz Hilmi, harus dibawa santai atau ini merupakan suatu hal yang fatal aturan kemarin? Fatal. Ya, tadi kembali kita kalau ngomong masalah jilbab diskusinya panjang. Ya, sesi yang berbeda. Nanti dengan Pak Yai kita ngobrol. Ya, ini masalah adalah tadi saya kembali dulu. Yang meramaikan itu bukan MUI. Afwan, saya bela MUI ya. Yang meramaikan awal itu adalah pembina Paskibraka Nasional dan Purna Paskibraka ketika melihat adik-adiknya ya diintervensi untuk tidak menggunakan hijabnya yang sebelumnya sudah berhijab. Jadi itu awal-awalnya baru bergulir ke publik, dikutip berbagai macam media, dan ini yang kita garis bawahi adalah bagaimana adanya diskriminasi antara yang pakai hijab dan tidak pakai hijab. Itu lebih. Anaknya mau karena dipaksa untuk menandatangani aturan. Ya kalau tidak tanda tangan, dia out. Ya out aja kalau memang itu kewajiban. Lah berarti itu ada sebuah diskriminasi dong. Bukan, buktinya sekarang anaknya mau kan, berarti bisa apa? Kompromi. Ya itu anak di bawah umur ini yang... cuma 17 Agustus. Oke. Nggak makan diganggu, Anda nggak pakai jilbab, itu aja. Bukan begitu, ini ada syariah. Anda mau nggak tidak sholat sekali? Udahlah nggak usah sholat, kan lagi acara misalkan sedang berbenturan waktunya. Bukan, ini kan konteksnya jilbab itu, ayatnya, filosofinya, supaya tidak diganggu. Oh itu kan versinya Habib. Loh Al-Quran. Ya versi Quran itu kita memanjangkan kerudung kita sampai ke dada. Iya supaya tidak diganggu. Ya itu adalah efek. Loh iya intinya ayatnya supaya tidak diganggu. Bib, itu tameng. Sholat untuk menenangkan hati. Lalu kalau hati kita sudah tenang apa kita nggak perlu sholat? Saya bahas itu jilbab kan aja. analoginya seperti saya itu. Bahas jilbab aja. Kalau jilbab itu Anda bilang kalau sudah nggak diganggu ngapain berhijab gitu kan konteksnya. Nah, sifatnya kondisional. Oh bukan begitu Bib. Bukan permanen. Kalau permanen perintah kewajiban, ujung ayatnya apa? Murka Tuhan kalau dilanggar. Buktinya apa? Kata Tuhan apa? Supaya tidak diganggu. Saya kembali tadi kita nggak akan membahas pengampun. masalah ini Pak Iya ya. Masalah ini kalau dibahas cukup panjang, yaitu sesi yang berbeda. Saya kembali menekankan bahwa yang kita garis bawahi sekarang adalah adanya diskriminasi dan intervensi adik-adik kita muslimah paskibraka yang berhijab untuk melepas hijabnya. Karena kalau nggak dilepas dia nggak bisa lanjut. Begitu. Meskipun sudah diklaim sukarelawan? Sukarelawan gimana Mbak? Informasi dari Kepala BPIP katanya sukarela. Sukarela, tanda tangan. Tadi Pak Yai bilang dia di bawah umur. Sudah melalui proses dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Ya diancam seperti itu. Ya namanya anak di bawah umur pasti pikirnya juga pendek. Daripada saya harus merelakan sebuah momen yang bersejarah ini, mungkin dia pikir pendek apa bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi kan kita yang di luar ada pasti. Statement dari yang ikut merasa diancam kok. Ya mungkin kita juga nggak tahu. Kita mengambil kesimpulan diancamkan itu nggak benar tuh. Bukan keadilan lah memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan, nggak boleh. Ya. Jangan kita memutuskan sesuatu berdasar dugaan itu nggak baik. Begini kita meluruskan begini. Kan kita bisa menyimak secara cermat konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua BPIP setelah pengukuhan. Kita tidak bicara setelah pengibaran, karena ketika pengibaran atas perintah dari Presiden melalui Sekretariat Negara menyampaikan supaya diberikan hak untuk di sini. Jadi ketika itu disampaikan bahwa ini adalah sukarela, apa wujud sukarelanya? Maka kemudian ada tanda tangan bermaterai. Sekali lagi ini pun juga oleh para pemerhati pendidikan juga ini juga tidak bisa. Karena ini anak mesti harus didampingi juga gitu loh. Yang kedua, yang melaksanakan kan
punya kuasa, maka nggak mungkin anak itu kemudian bisa melakukan pelayanan itu. Tapi lebih dari itu semua, sesungguhnya anak-anak paskibraka muslimah ini dijamin ketika dia melaksanakan jilbab ini dijamin oleh undang-undang dan oleh sila pertama Pancasila. Itu yang ingin kita tegaskan dalam konteks itu gitu loh. Karena itulah kita menyambut baik ketika telah permintaan maaf dan kemudian telah diberikan izin. Tetapi sekali lagi ini tidak boleh terulang. Karena ini akan ada proses yang disebut dengan sekularisasi, liberalisasi di kalangan para pelajar. Dan tujuan sistem pendidikan nasional jelas sekali. Ini bagian dari pembentukan karakter. Untuk apa? Untuk berakhlak. Maka itulah dimulai dari tadi itu. Soal Habib nggak setuju bahwa ini nggak wajib, itu silakan. Tetapi yang menafsirkan tentang kewajiban berjilbab ini para mufasir. Oh tapi kan ada satu mufasir nggak setuju. Tapi kan jumhurul. Kita mau yang jumhur atau kita yang minor, kan begitu kan gitu loh. Evaluasinya tapi harus wajib. Ya, kalau evaluasi sebagaimana yang disampaikan dalam Tausiah Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh ketua dan sekjen itu yang ada 5 poin penting yang dilakukan itu. Salah satunya adalah meminta pada presiden untuk mengevaluasi kinerja. Karena tadi yang sudah kita diskusikan, ini dianggari oleh negara, tapi kemudian memunculkan kegaduhan dan kemudian ini adalah hal yang tidak produktif dalam rangka untuk penguatan dan pembinaan ideologi negara. Buat gaduh kan orang lain, anaknya nggak gaduh kok. Orang lain yang buat gaduh, anaknya yang ikut nggak ada yang gaduh. Harus evaluasi tapi Mbak kinerjanya. Iya, saya mau tanggapi MUI dulu, mohon maaf. Kalau MUI keberatan orang yang sudah berhijab disuruh copot hijab, artinya sekarang se-Indonesia ini tahu haknya. Mereka yang tidak berjilbab, berhijab, orang-orang muslimah atau non-Islam yang tidak berhijab, tapi dipaksa berhijab di sekolah negeri misalnya atau di institusi PNS. Emang ada Mbak? Nah itu berarti mereka boleh keberatan juga. Orang tua atau siswanya boleh keberatan juga. Emang yang ada yang dipaksa untuk ada. Human Rights Watch itu sudah mengeluarkan data pada Februari 2024. Ada kewajiban dari sekitar 15.000 sekolah negeri di Indonesia, mereka itu mengalami persoalan dipaksa untuk berjilbab. Padahal bukan agamanya Islam. Nah ini artinya sekarang se-Indonesia begitupun sebaliknya ini tahu. Ya Mbak Monik ya. Iya. Ada juga di sekolah, di suatu daerah yang siswanya berjilbab dipaksa untuk membuka jilbabnya. Jadi memang ini sama-sama lah ya. Iya, sama-sama nah makanya saja. saya bilang artinya sekarang kita sudah bisa tahu posisi masing-masing. Yang berjilbab silakan, yang tidak juga silakan. Gitu. Nah jadi benar nggak perlu rame, nggak perlu ribut. Karena apa, undang-undang pasal 29 kan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan menerapkan syarat-syarat yang ada di dalam agama masing-masing. Nah persoalannya sekarang ini tidak pernah, maaf mungkin Kementerian Pendidikan Nasional ini tidak sampai mengecek kasus-kasus yang ada di bawah, di sekolah negeri. Ini banyak sekali kasusnya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya ke Aceh Singkil. Sudah lama sih memang. Nah ini orang Batak. Kerja di perkebunan sawit di Aceh Singkil, tetapi mereka satu sekolahan itu harus berjilbab karena di Aceh. Nah harusnya kan nggak perlu seperti itu. Nah pesan saya adalah kalau tadi ditanya apakah BPIP ini harus ada, tentu harus ada kebijakan-kebijakannya yang tentu saja yang harus mengakomodasi seluruh agama di Indonesia. Karena Indonesia ini bukan negara agama tertentu. Indonesia ini punya 6 agama yang diakui. Dan saat ini memang ada problem. Saya juga punya pengalaman ketika Tapi saya... harus dievaluasi tidak kepalanya menurut Anda? Kepalanya boleh diganti kalau memang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebijakan-kebijakan atau visi dari BPIP Kalau itu Anda sendiri. menganggapnya? Nah sejauh ini ada pernyataan yang ia katakan bahwa Pancasila musuh agama. Agama adalah musuh Pancasila. Nah saya punya pengalaman seperti ini ya. Waktu itu saya liputan ISIS masuk Indonesia tahun 2014 di sebuah kampus sekolah agama di Jakarta. Saksi mata yang saya wawancarai menyaksikan ketika baiat ISIS itu, ini saya ngomong tentang anak-anak mahasiswa. Pada saat baiat ISIS, foto presiden dan wakil presiden itu dicopot, termasuk burung Garuda dan Pancasila yang ada di tengah. Poinnya adalah memang berarti ada orang-orang yang tidak setuju dengan simbol
kenegaraan kita. Simbol burung Garuda, simbol Pancasila. Hubungannya dengan BPIP? Nah, hubungannya BPIP perlu untuk mengedukasi generasi milenial. Karena saya bicara kasih contoh tadi adalah mahasiswa. Artinya lembaga, nah, lembaganya perlu dikuatkan justru. Orang-orang seperti Habib Sen perlu masuk di BPIP. Karena apa? Karena memang pemikiran yang berbeda itu perlu ada. Karena Indonesia ini beragam. Pemahaman dari seorang kepala BPIP yang menurut Anda salah, artinya begitu? Pemahamannya ada yang salah. Saya tidak setuju yang tadi saya bilang kan. Menyuruh orang berhijab, dicopot hijabnya sama salahnya dengan menyuruh orang tidak berhijab, dipaksa berhijab. Nah ini salah. Tetapi ketika beliau mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Nah contoh yang tadi saya sampaikan itu betul-betul real. Itu saya alami tahun 2014. Semoga sekarang ini tidak terjadi seperti itu lagi. Karena apa? Simbol itu diturunkan. Artinya tidak menghargai simbol negara. Simbol Pancasila dan burung Garuda. Soal kebebasan tuh saya kira kalau di Kemenpora juga harusnya sih boleh. Kita lihat lah dalam hal yang lain. Misalnya di olahraga. Itu kan juga sekarang bebas. 2 atlet panjat tebing Indonesia cewek kemarin. Yang satu pakai jilbab, yang satu tidak. Kan dua-duanya bisa berprestasi. Serahkan kepada mereka, ya kan, kepada si Raja Salsabila dan Desak Made itu kan, yang satu pakai jilbab, sedangkan sama-sama berprestasi. Ya udah, seperti itulah Indonesia, beda-beda tapi satu jua. Itu berbeda-beda tapi satu jua. Mahasiswa juga ingin bertanya, silahkan kami berikan kesempatan. Ya, silahkan. Duduk saja. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Rahmat Akbar dari Trisakti School of Multimedia. Mungkin dengan diskusi yang telah dilakukan oleh para lembaga, saya ingin bertanya, jika evaluasi yang dilakukan BPIP dilakukan dengan penggantian ketua BPIP dilakukan, apa sih syarat yang paling ideal nih menurut MUI untuk calon ketua BPIP gitu? Ngerti Pancasila. Yang pertama, tentu orang yang memiliki pemahaman yang utuh tentang Pancasila. Bahwa Pancasila itu 5 sila. Yang diawali dengan sila ketuhanan, yang kemudian diakhiri dengan sila yang kelima, itu yang penting. Kemudian apa? Tahu peta masalah di Indonesia. Tadi Mbak Monik menyampaikan ada beberapa sekolah misalkan yang tadi disampaikan, itulah fungsinya bagaimana di kalangan milenial justru dikuatkan pemahaman tentang ideologi. Karena konteksnya perjuangannya kan berbeda, maka contoh-contohnya juga berbeda sesuai dengan kondisi pada masing-masing. Sehingga orang memiliki pemahaman yang terkait dengan Pancasila dengan nilai-nilai moral yang ada dalam Pancasila itu gitu loh. Jangan sampai orang hanya hafal Pancasilanya tapi nilai-nilainya tidak diaplikasikan gitu loh. Inilah yang saya kira dalam konteks bernegara gitu loh. Karena itulah dan kemudian bisa mengayomi bahwa kita ini ada beraneka macam agama di Indonesia yang semuanya hidup harus dalam kerukunan, dalam saling menghormati, saling bertoleransi, tidak saling dihadapkan gitu loh. Bahwa kita ini beragam, kita ini bineka, tetapi jangan sampai kebinekaan ini kemudian menimbulkan bermusuhan, tapi harus tunggal ika. Itulah konteks dalam rangka merawat NKRI itu gitu loh. Dan itu semua sudah dipayungi oleh funding-funding kita melalui pasal-pasal untuk memproteksi supaya semuanya hidup rukun dalam konteks pengamalan yang ada di Indonesia. Salah satunya Bang Sing tadi katanya suruh masuk BPIP. Ya, kalau soal Bang Sing masuk apa tidak itu silakan. Ini. Ya, saya cuma ingin memahami tentang jilbab ini ya. Al-Quran itu sudah menjelaskan kita semuanya. Bagi orang yang terganggu dengan wanita yang nggak berjilbab, suruh menjaga pandangannya. Menjaga pandangan ini bukan berarti melengos ya, nggak ngelihat, tapi bersih pikirannya. Kenapa saya bilang bersih pikirannya? Karena bukan hanya pria aja yang disuruh jaga pandangannya, wanita pun juga disuruh menjaga pandangannya. Jadi bukan memandang laki-laki dengan apa? Dengan tidak berkonotasi buruk lah, pokoknya normal aja. Lah itulah kaedah jilbab itu perlu difahami. Oke, tapi kalau dengan sekarang kalau ada orang memaksa orang pakai jilbab itu apa? Itu dosa besar. Karena Tuhan sudah tidak pernah Tuhan dalam menganjurkan agama itu memberi kebebasan. Aku beri kebebasan pada seorang hamba untuk membakti kepada atau menyembah padaku. Aku sudah beri ajaran dan larangan dan anjurannya. Jadi kalau ada unsur agama, di situ ada pemaksaan, itu dosa besar. Oke, Ustaz Hilmi. Memaksa orang pakai jilbab tadi dibilang dosa. Ya begitupun orang yang memaksa untuk membuka jilbab. Ini saya dapat DM tiba-tiba dari follower saya. Langsung karena tahu saya di sini ya. Anak-anak paskib yang bagus yang ternyata jilbaban akan disampaikan kemungkinan akan tereliminasi jika masih berjilbab.
Jika iman Islamnya tidak kuat, apalagi pendamping dari sekolah tidak tegas, akan sangat mudah melepas jilbabnya demi lolos jadi anggota paskibraka. Ini langsung dari para pelaku. Jadi ini kita fokus ke sini ya Mbak ya. Saya nggak mau fokus masalah jilbab dan sebagainya. Kita fokus masalah diskriminasi paskibraka yang muslimah. Jadi semoga itu tidak terjadi lagi. Terima kasih. Karena itu Mbak Maria sama Mas Kribo, bahwa misalkan statementnya Pak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah apa? Jika betul tindakan yang dilakukan kemudian penseragaman dan kemudian orang yang sudah berjilbab kemudian melepas jilbab hanya untuk keseragaman, maka ini adalah tindakan diskriminatif. Beliau itu guru besar dalam pendidikan agama multikultural yang luar biasa untuk memberikan pengamatan. Tokoh-tokoh agama sudah memberikan pandangan yang luar biasa. Tidak mungkin beliau-beliau para pandangan ini kemudian wah ini karena enggak. Ini pasti semuanya adalah karena kecintaan kepada negara ini. Jangan sampai tatanan yang sudah bagus dan kemudian terkoyak oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak substantif, sesungguhnya tidak terlalu organ dalam konteks negara, tetapi ini dikembalikan kepada konstitusi. Pancasila bunyinya begini, undang-undang dasar begini, menjamin seperti itu sudah dilaksanakan. Kita tidak berdebat soal masalah wajib atau tidak. Sekali lagi ini pemahaman keyakinan tadi adalah merupakan kewajiban. Karena itulah MUI sudah mengeluarkan 5 tausiahnya dalam konteks hal ini dan akan disampaikan Pak Presiden. Terima kasih. Ya, mungkin memang saat ini waktunya kita mengevaluasi kementerian lembaga yang tidak sesuai dengan harapan bersama gitu ya. Jadi saya kira tidak hanya BPIP, kementerian lain yang dananya besar tapi peruntukannya itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi saya kira mungkin ini berkahnya buat kita, saya kira ya. Ini momen bagi kita untuk mengevaluasi kesemuanya itu gitu ya. Jadi karena persoalan kita nggak hanya di BPIP, di lembaga kementerian lain juga sama begitu. Jadi supaya pajak yang kita bayarkan kepada negara itu kembali ke rakyat lah, tidak ini kan sebagian besar program atau proyek yang ada di kementerian lembaga ini kan project oriented. Kadang-kadang tuh ngada-ngada aja istilahnya begitu, tidak sesuai dengan ini kebutuhan di masyarakat. Artinya harus dievaluasi lagi kinerjanya seperti apa. Gitu. Setuju. Jadi kalau singkatnya kalau saya sih clear aja. BPIP tetap yang harus dievaluasi adalah ketuanya ya. Saya yakin ketuanya kalau punya pemikiran yang visioner, maju, pandangannya itu tidak akan gaduh begini. Ya, tapi BPIP kembalikan sebagai lembaga think tank saja. Nggak usah ngurusin teknis. Yang ngurusin teknis kementerian. Nah, tapi kalau kementerian yang kemudian terlalu ribet atau nggak bisa ngurusin teknis, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya kasihan juga itu ya. Sekarang kan kita lihat banyak sekali gaduh di bidang pendidikan juga. Gara-gara mungkin ya itu kepalanya juga harus ganti juga itu. Gitu karena jelas sekali itu kritik juga banyak banget kok. Jadi kalau menurut saya ya kembalikan semua pada kitohnya, kembalikan semua pada yang benar dan kalau perlu gak cuma kementerian-kementerian. Ya kalau ujungnya kementerian yang di atas gak perlu ya ganti juga gitu. Oke, sesaat lagi Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Ya pemirsa, dari diskusi ini paling tidak kita paham betul memang kita ingin mengembalikan lagi kitoh dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk sama-sama kembali ke jalan yang benar, memberikan edukasi dan juga pembinaan untuk bisa meluruskan kembali Pancasila di tengah masyarakat. Terima kasih sudah hadir. Bang Zin terima kasih, Mbak Moni terima kasih banyak, Pak Nurholis terima kasih Pak Ziad, Mas Roy, dan juga Ustadz Hilmi. Saya Maria Segaf akan kembali untuk Anda minggu depan di Catatan Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.